Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita kembali lagi di materi selanjutnya, ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, walaupun belajarnya dari jarak jauh, ya, tidak mengendurkan semangat kalian, ya, untuk materi-materi berikutnya. Ya, oke, di sini saya sudah merangkum sedikit ya materi yang ada di LKS. Kalau kalian sudah membuka LKS, buka pada halaman 35. Oke. Materi berikutnya ini adalah kita akan mengentry data berdasarkan rumus finansial. Di sini tujuan praktikumnya itu sendiri adalah agar siswa dapat mengetahui fungsi finansial yang berkaitan dengan pembiayaan, keuangan, ekonomi, dan akuntansi itu sendiri. Yang nanti dimana siswa dapat menampilkan fungsi finansial di layar dengan menggunakan menu formula pada sub finansial. Langsung saja di sini. Apa sih fungsi finansial itu? Fungsi finansial adalah identik dengan fungsi yang berkaitan itu tadi ya dengan pembiayaan, keuangan, ekonomi, dan akuntansi. Jika kalian buka pada LKS halaman 35, ya di situ terdapat jenis-jenis variabel yang digunakan dalam fungsi finansial. Kurang lebih ada 7 ya. Nah, yang pertama itu ada VP. Digunakan untuk mencari nilai kemudian atau future value atau nilai modal pada akhir jangka waktu dengan pembayaran yang tetap atau anuitas. Jika tidak diisi akan bernilai 0. Nah, di sini saya tidak akan memberikan keseluruhan materi tersebut ya karena memang waktunya yang cukup singkat. Nah, jadi yang akan kita praktikkan nanti ya di lab adalah poin nomor 4 ya. Nah, sini sudah saya siapkan formula pada Excel ya. Ada satu contoh soal di sini, kita lihat. Agus membeli sebuah HP Samsung seharga 5 juta rupiah secara kredit dengan bunga 10% per tahun. Dicicil selama 3 tahun, Agus membayar angsuran secara tetap. Berapakah besar angsurannya yang akan dibayar oleh Agus? Nah, di sini sudah saya buat ya. Ada harga HP Samsung yaitu 5 juta rupiah. Kemudian ada bunganya atau suku bunganya itu adalah 10% per tahun. Nah, untuk periode angsuran itu sendiri selama 3 tahun ya. Nah, yang akan kita cari adalah angsuran tetapnya atau anuitas. Sudah saya siapkan kolom di sini. Nah, caranya adalah cara untuk mencari angsuran tetap atau anuitas ya, seperti yang sudah saya bahas tadi, kita akan menggunakan rumus yang nomor 4 yaitu PMT. Ya, jadi kita gunakan seperti biasa sama dengan PMT. Di sini sudah muncul ya. Kita double klik saja. Kemudian di sini terlihat ada keterangan di bawah ini ya. Nah, yang pertama ada rate. Apa itu rate? Rate itu adalah suku bunga. Nah, karena suku bunganya ada di sel E3, jadi kita klik saja di bagian ini ya. Kemudian kita beri tanda titik koma. Kemudian yang berikutnya ada NPR. Nah, NPR itu sendiri adalah periode angsuran. Ya, periode angsurannya itu adalah di sel E4. Kita klik saja di bagian sini. Kemudian kita beri tanda titik koma lagi. Yang berikutnya ada VP. VP itu adalah harga dari barang itu sendiri ya, atau harga HP Samsungnya adalah 5 juta rupiah. Nah, perlu diingat di sini, sebelum kita klik di bagian ini, kita harus memberi tanda minus terlebih dahulu. Kenapa? Karena agar nanti nominal yang ada di sini bernilai plus. Ya, jadi kita beri tanda minus, baru kita klik di bagian sini. Kemudian ada VP atau tipe ya di sini.
kita abaikan saja karena ini sifatnya adalah opsional. Jadi langsung kita tutup kurung saja di sini. Kalau sudah seperti ini tekan Enter. Nah, besaran angsuran anuitasnya itu adalah sebesar Rp2.10.574. Saya rasa cukup mudah nanti ya untuk kita praktikkan bersama-sama di lab. Nah, untuk meyakinkan apakah benar selama 3 tahun itu nanti nilai hutangnya itu akan lunas, saya sudah menyiapkan tabel simulasi di sini ya. Untuk tabel yang pertama ada periode tahun seperti contoh soal ya. Karena di sini ada selama 3 tahun, jadi periode tahunnya saya buat 3 baris. Kemudian ada kolom saldo awal. Nah, di sini juga ada kolom anuitas ya, atau angsuran tetapnya. Nanti di sini kita samakan rumusnya. Kemudian ada kolom bunga dan kolom angsuran pokok. Dan yang terakhir ada kolom saldo akhir. Untuk kolom anuitas di sini kita samakan saja ya, sama dengan PMT. Kemudian suku bunga. Kemudian ada periode angsuran yang dikurang dengan saldo atau harga barang itu sendiri ya. Oke, langkah pertama yang akan kita cari adalah saldo awal. Nah, saldo awal ini adalah harga HP Samsung itu sendiri ya. Caranya adalah sama dengan kita klik saja yang ada di sini ya, karena dia ada di sel E2. Oke, langsung saja kita tekan Enter. Nah, untuk mencari bunga diambil dari saldo awal ya. Saldo awal dikalikan dengan suku bunga ya, suku bunga yang ada di sini. Caranya adalah sama dengan saldo awal dikali suku bunga yang ada di sini ya. Nah, sebelum kita menekan tombol Enter pada keyboard, perlu diingat di sini, tekan tombol F4 pada keyboard atau kita ubah menjadi absolut terlebih dahulu ya, supaya nanti nilainya tidak berubah sampai dia berubah seperti lambang dolar ya. Kalau sudah seperti ini, baru kita tekan tombol Enter. Nah, besaran bunganya adalah sebesar Rp500.000. Untuk angsuran pokok itu sendiri ya, angsuran pokok adalah kita mencari angsuran pokok dengan nilai angsuran tetap atau nilai anuitas dikurang dengan bunga ya, dikurang dengan bunga. Oke, caranya adalah sama dengan kolom anuitas ada di kolom E6 ya, kita klik di sini. Nah, perlu diingat lagi, tekan tombol F4 dulu pada keyboard ya, supaya nanti nilainya tidak berubah. Kemudian dikurang dengan bunga F12. Kalau sudah seperti ini, tekan tombol Enter. Nilai angsuran pokoknya adalah Rp1.510.574. Nah, untuk saldo akhir, cara mencari saldo akhir adalah saldo awal dikurang dengan angsuran pokok ya, sama dengan saldo awal dikurang dengan angsuran pokok. Kalau sudah, tekan Enter. Nah, untuk saldo awal di periode tahun kedua adalah sama dengan saldo akhir di periode tahun pertama ya. Nah, caranya adalah sama dengan kita klik saja di sini, atau kalau sudah tekan Enter. Nah, kalau sudah seperti ini, caranya sangat mudah, tinggal kita copy saja atau kita drag saja ke bawah dengan cara memilih dulu selnya, kemudian kita arahkan pointernya ke pojok kanan bawah sampai berubah seperti ini. Kalau sudah, diklik tahan, tarik ke bawah. Oke, hasilnya nanti akan muncul. Begitupun dengan kolom bunga, kolom angsuran pokok, dan kolom saldo akhir. Kita copy saja, kita klik tahan, drag ke bawah ya. Nah, kita lihat di sini
Pada kolom periode tahun ketiga, saldo akhirnya adalah bernilai 0 rupiah. Itu artinya apa? Artinya nilai hutang Agus untuk membeli HP Samsung sudah lunas. Jadi sudah dikatakan lunas. Saya rasa cukup mudah ya, nanti bisa kita praktikkan di lab sama-sama. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajarinya, memahaminya di rumah ya. Untuk materi selanjutnya, kita akan melanjut di materi selanjutnya. Ya, cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.